Nah, di sini pusat data ini, nilai yang menunjukkan pusat data ini ditunjukkan oleh beberapa perhitungan ya. Yang pertama, ini bukan ya yang saya berikan slide-nya. Oh iya betul ya. Ya, oke, yang termasuk ke dalam ukuran pemusatan itu yang pertama ada rata-rata ya, rata-rata di mana formulanya seperti ini. Ini bedanya apa? Sama sebetulnya ya. Bedanya adalah di N-nya. N besar di sini berarti jumlah populasi, sementara N kecil adalah jumlah sampel. Dan simbol untuk rata-rata populasi ini disimbolkan dengan mu ya. Sementara untuk yang sampel disimbolkan dengan X bar. Ada barnya di sini ya, boleh X bar, boleh Y bar gitu ya. Nah, karena rata-rata sendiri itu adalah jumlahan dari nilai pengamatan yang kita bagi dengan banyaknya populasi jika itu rata-rata populasi dan banyaknya sampel jika itu rata-rata sampel. Ini contohnya ya, saya rasa ini jelas. Saya tidak menjelaskan secara rinci untuk yang ukuran penyebaran. Saya akan terangkan secara sekilas ya. Ini untuk yang contoh data tunggal maksudnya gimana? Datanya dalam bentuk tidak dalam bentuk tabel distribusi. Jadi ini datanya memang sedikit biasanya dan tidak dalam bentuk tabel ya. Seperti ini ada 5 pengamatan ya, 5 pengukuran. Kalau kita mau mencari nilai rata-ratanya dan apabila ini adalah sampel, maka tinggal kita jumlahkan, kita bagi dengan banyaknya eh, datanya atau banyaknya pengamatan atau pengukurannya. Kemudian ini pun sama sebetulnya untuk yang data tunggal, tapi di sini ada tabel, tapi tabel di sini hanya bukan tabel distribusi frekuensi. Kalau distribusi frekuensi kan intervalnya dari 70 sampai misalkan 80 gitu ya. Nah, kalau di sini 70 ini namanya tabel frekuensi, bukan tabel distribusi ya. Distribusi frekuensi ini nilai pengamatan 70 itu ada 5 atau bisa juga datanya kita tuliskan 70 sebanyak 5 kali gitu ya. Nah, tabel ini mempersingkat, jadinya mempersingkat penulisan gitu ya. Nah, untuk mencari rata-ratanya ya sama seperti ini juga rumusnya, hanya bisa kita persingkat penulisannya menjadi XIFI, itu ya perkalian antara pengamatan yang pertama nilainya berapa? 70. Yang 70 ini ada berapa pengamatan? Ada 5, jadi 70 kali 5 atau kalau dengan rumus yang awal tadi berarti 70 tambah 70 tambah 70 tambah 70 gitu ya. Sebanyak 5 kali, lanjut ke 69, 6 kali. Nah, maksudnya untuk mempersingkat penulisan, kita bisa juga menuliskannya seperti ini. Nilai 70 ini ada 5, berarti 70 tambah 70 tambah 70 tambah 70 tambah 70 sebanyak 5 kali, itu sama aja dengan 5 dikali 70, begitu ya. Jadi ini sama saja dengan contoh soal yang ini, hanya saja di sini ada beberapa pengamatan yang nilainya sama gitu ya. Misalnya 70 ini kita tulis atau nilainya ada sebanyak 5 kali. Jadi untuk mempersingkat penulisan. Nah, berikutnya ada median. Nah, ini ukuran pemusatan yang kedua. Median ini nilai yang terurut, nilai yang berada di tengah setelah data diurutkan. Kemudian nama lainnya ada persentil 50, kuartil 2 ya. Kemudian sifatnya adalah kekar terhadap pencilan, artinya dia tidak terpengaruh. Mau ada data yang sangat besar atau ada data yang sangat kecil, nilai mediannya tidak akan berubah. Gitu ya. Nah, ini untuk mencari median, saya rasa ini tidak susah ya. Kalau pengamatannya ganjil, maksudnya gimana?
pengamatannya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ganjil berarti tepat yang berada di tengah, tapi dengan catatan datanya diurutkan, ya. Diurutkan terlebih dahulu. Jangan ini kan ada di tengahnya 3 nih, tapi belum diurutkan, harus kita urutkan dulu gitu ya. Kemudian kalau yang genap berarti tepat berada di antara dua data yang berada di tengah gitu ya. Itu nilai median yang jumlah pengamatannya genap. Nah, ini rumus secara umum dari median yang tadi sudah di slide sebelumnya. Kemudian untuk modus ini adalah pengamatan yang paling sering muncul atau yang frekuensinya terbesar. Seperti di sini bola yang paling banyak adalah yang berwarna hijau, gitu. Yang bernilai 4, jadi modusnya adalah 4. Kalau semuanya hanya ada satu-satu, maka tidak ada modus. Kalau misalnya yang frekuensi terbesarnya ada 2, misalnya yang merah ada 4, satu lagi ya. Misalkan di sini ada 4, ada merah juga nih. Maka modusnya ada 2, yaitu yang berwarna hijau dan berwarna merah yang nilainya sama-sama 4. Kemudian ada kuartil. Kalau kuartil ini membagi wilayah menjadi 4 bagian. Ini Q2, ini Q1, ini Q3. Nah, mana menjadi wilayah 4 wilayahnya? Ini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, untuk mencarinya kita bisa gunakan metode interpolasi. Kenapa ini yang dipilih? Sebetulnya metodenya banyak. Karena ini metodenya lebih apa namanya ya, lebih akurat gitu ya. Dengan mencari posisi kuartil terlebih dahulu, baru kita cari nilai kuartilnya. Seperti ini, kita mau mencari kuartil ketiga misalnya ya. Maka formulanya untuk mencari posisinya adalah kuartil ketiga, 3/4, ya, rumusnya dari 3/4 ya, ditambah 5. 5 itu apanya? N-nya. N-nya pengamatannya ada 5, ditambah 1, nilainya adalah 4,5. Nah, ini artinya nilai kuartil ketiganya berada di pengamatan nomor 4,5. Kita lihat di sini. Berarti di antara 4 dan 8 gitu kan. Ini pengamatan nomor 4, ini pengamatan nomor 5 gitu ya. Maka nilai kuartilnya kita tinggal cari dengan menuliskan posisi kuartil keempat, rumusnya ya, XAI adalah pengamatan sebelum posisi kuartil ke I. Tadi posisi kuartil ketiganya di 4,5, berarti sebelum kuartil ketiganya adalah posisi data keempat yang nilainya adalah 4. Kemudian ditambah 0,5-nya dari mana? 0,5-nya ini dari desimal yang ada di pengamatan di posisi pengamatannya tadi ya di 0,5. Kemudian dikalikan pengamatan sesudah kuartil ketiga dan pengamatan sebelum kuartil ketiga ya, hasilnya adalah 6. Kemudian berikutnya ada juga yang disebut dengan desil dan persentil. Nah, ini pun sama seperti konsepnya dengan median dan kuartil. Perbedaannya apa? Kalau di median bagi wilayah menjadi 2 bagian ya. Nah, ini mediannya Q2, ini 1, 2 gitu ya. Wilayahnya ada dibagi menjadi 2. Kalau kuartil membagi wilayah menjadi 4 bagian. Kalau desil menjadi 10 bagian. Kalau persentil menjadi 100 bagian. Ya, jadi caranya sama, hanya di sini pembaginya 10 untuk desil dan 100 untuk persentil. Nah, ini kaitan antara bentuk sebaran dengan ukuran pemusatan. Jika nilainya sama, min, median, modusnya, maka nanti sebarannya bersifat simetrik. Gambarnya seimbang luas kiri dan kanannya. Kalau modusnya kurang dari median, mediannya kurang dari min, atau min yang paling besar dari median, mediannya lebih dari modus, maka bentuk distribusinya akan panjang ke kanan. Ya, kita lihat ya di sini ekornya lebih banyak ke kanan, sementara kalau sebaliknya, min yang lebih kecil dari median, median yang lebih kecil dari modus, maka ekornya akan panjang ke kiri. Ini ketiganya ini adalah bentuk distribusi normal, hanya untuk yang tengah ini distribusi normal yang ideal gitu ya. Sementara yang ini ekornya lebih panjang ke kanan, sementara yang eh, minnya kurang dari median, ini ekornya lebih panjang ke kiri.
Oke. Kemudian bagaimana untuk yang, eee, ukuran pemusatan data yang berkelompok? Ya maksudnya gimana berkelompok? Datanya sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini. Nah, misalnya kita tidak punya nih data tunggalnya, kita sudah langsung punya tabel distribusi frekuensinya. Lalu kita ingin menghitung berapa rata-ratanya. Maka kita gunakan formulanya seperti ini, hampir sama seperti tabel frekuensi, perbedaannya kalau di tabel frekuensi nilai X-nya memang nilai pengamatannya gitu ya. Kalau di sini adalah nilai tengah kelasnya ya. Nilai tengah kelas ini kita ambil dari rata-rata ujung atas dan ujung bawahnya, 9 tambah 21 bagi 2. Kemudian nilai tengah kelas ini kita kalikan dengan frekuensinya, baru kita jumlahkan sebanyak eh, intervalnya, kalau kita bagi dengan jumlah frekuensi keseluruhannya. Ya, itu untuk yang rata-rata, untuk yang tabel dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Bagaimana dengan mediannya? Untuk mediannya, rumusnya seperti ini. Batas bawah kelas median ditambah P dikalikan N per 2 min F besar, jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median, lalu F kecilnya adalah frekuensi kelas median. Berarti langkah pertamanya kita harus mencari dulu letak mediannya ada di interval yang mana gitu ya. Nah, kalau modus lebih mudah. Kenapa? Tinggal cari aja frekuensinya yang tinggi. Nah, tapi kalau median tidak bisa seperti itu. Pengertian median adalah nilai tadi membagi wilayah menjadi dua bagian. Berarti kita cari dulu kumulatifnya ya. Kumulatif kurang dari yang pertama di sini kurang dari 21 ada 3. Kurang dari 34 ada 7, tinggal menambahkan dengan 4, kemudian ini 11, ini 19, 31, 54, 60. Nah, median itu membagi wilayah menjadi dua bagian, berarti mediannya berada di pengamatan yang di tengah. Di pengamatan nomor berapa? Di nomor 30 ya, 60 bagi 2 di nomor 30. Nah, di sini baru memuat 3 pengamatan saja, ya, yang terurut dari yang terkecil hingga terbesarnya. Kemudian ini baru 7, 11, 19. Nah, 31 berarti pengamatan nomor 30 adanya di interval ini. 61 sampai 73. Kenapa? Karena kalau kita urut di sini 9 sampai 21 misalkan nilainya 10, 11, 17 gitu ya. Ada 3 kan. Kemudian yang berikutnya 22 sampai 34. Ini misalnya 22, 25, 28, lalu 33 misalkan. Ini ada 4 gitu kan ya. Nah, baru berapa data nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, baru 7 belum belum membuat median, sementara mediannya ada di pengamatan nomor 30. Ya sama aja mencari kumulatif yang mengandung pengamatan nomor 30. Ya. Nah, setelah kita dapatkan selangnya, baru kita bisa menentukan batas bawahnya berapa, F besarnya berapa, F kecilnya berapa. Ya. Seperti ini, F besarnya adalah 19 karena kumulatif sebelum mengandung kelas median itu nilainya adalah 19 atau penjumlahan ini adalah 19. Kemudian frekuensi kelas mediannya adalah 12. Kemudian ini 60 per 2 dari mana N-nya 60 kita bagi 2 dan 13 itu P-nya dari selisih ujung atas dengan ujung bawah setiap interval kelasnya. Ya. Batas bawah mediannya mana? Interval mediannya ada di mana? Di sini. Berarti batas bawahnya adalah 61 dikurangi 0,5 ya. Sehingga kita hasilkan 72,42. Nah, ini kalian hitungnya harus yang di dalam kurung dulu, baru dikalikan 13, baru dijumlahkan 60,5. Cek lagi apakah nilainya ini benar ada di interval ini. Kalau kalau benar ya kalau kalau tidak berada pada interval ini maka ada angka yang salah input gitu ya. Jadi harus dihitung ulang. Kemudian untuk yang modus menentukan intervalnya lebih mudah ya tadi tinggal lihat saja yang frekuensinya tertinggi maka modusnya ada di sini gitu ya. Kemudian kita tentukan rumusnya adalah batas bawah modusnya berarti 73,5
P-nya di sini masih sama, kemudian B1-nya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan tepat satu kelas sebelum. Berarti 23 dengan sebelum, berarti yang 12 gitu ya. Kemudian B2, 23 dikurangi 6 sesudah modus ya. Lalu hasilnya kita dapatkan 78,61. Kemudian bagaimana untuk kuartil? Untuk kuartil itu sama ya, seperti median. Sama seperti median, hanya di sini pembaginya adalah 4. Nah, ada I-nya di sini. I-nya tergantung kuartil berapa yang kita cari. Kalau kuartil 1 maka 1/4. Kalau kuartil 2 setengah sama dengan median tadi. Kalau kuartil 3 maka 3/4. Sini dan F-nya, F besar F kecilnya pengertiannya sama. Kumulatif sebelum kuartil ke I, F kecil adalah frekuensi kuartil ke I. Ini saya contohkan satu saja, ini di antara Q1-nya di antara 4860 karena membagi menjadi 25% di kiri ya, atau seperempatnya, tadi seperempat dari 60 itu 15. Tadi kita lihat 15 itu ada di mana nih? Di sini kan ya. Nih, di sini belum, masih 11 data. Ini 19 berarti 15-nya ada di sini, 48 sampai 60. Kemudian selanjutnya sama seperti median, tentukan batas bawahnya, kemudian frekuensi kumulatif sebelum kuartil ke-1 dan frekuensi kuartil ke-1-nya. Kita hasilkan 54. Ya, ini pun sama dengan cara yang sama kita bisa hasilkan kuartil ketiga. Untuk yang desil bagaimana? Sama seperti median dan kuartil. Bedanya di sini pembaginya adalah 10 ya. Dan persentil pembaginya adalah 100. Ya, jadi sama ya untuk desil persentil caranya sama seperti median dan kuartil, hanya perbedaannya karena persentil itu membagi wilayah menjadi 100 bagian, maka di sini pembaginya adalah 100 ya. Kalau desil pembaginya adalah 10. Nah, itu untuk yang berkelompok, untuk ukuran pemusatan. Kemudian ada lagi ukuran penyebaran. Kalau tadi ukuran yang menunjukkan pusat datanya, kalau saya gambarkan, misalkan ini ada data ya X1, X2, X3, X4, X5, ada X6, X7, misalkan X8. Kita mau mencari pusatnya ada di mana gitu ya. Nah, sementara kalau ukuran penyebaran itu adalah nilai yang mengukur jarak setiap pengamatan terhadap pusat datanya ya. Berapa simpangannya gitu ya. Ini pengertiannya untuk ukuran penyebaran. Yang termasuk ukuran penyebaran apa saja? Ada jangkauan, range, di mana jangkauan itu adalah nilai maksimum dikurangi minimum. Kalau pada tabel distribusi frekuensi itu nilai ujung interval paling tinggi ya, ujung atas interval terakhir dikurangi ujung bawah interval pertama, yaitu untuk yang range. Kemudian ada lagi simpangan rata-rata. Formulanya adalah seperti ini, simpangan rata-rata. Jumlahan dari selisih mutlak X dengan X bar. Berarti kita cari dulu selisih pengamatan dengan rata-ratanya ya. Jangan lupa dimutlakan ya. Sehingga kalau kita dari kasus ini kita dapatkan nilai rata-ratanya 6, maka simpangan rata-ratanya kita cari dengan mengurangi 7 dengan 6. Dimutlakan, jadi kita ambil yang positifnya, hasilnya kita bagi dengan 6. Ya, ini hasilnya. Kemudian bagaimana untuk yang data berkelompok, tinggal kita kalikan dengan berapa frekuensinya, dan X-nya di sini adalah X-nya adalah nilai tengah kelasnya, dan X bar-nya kita dapatkan dengan formula yang menggunakan tabel distribusi frekuensi tadi. Gitu ya. Contohnya ini ya, kita mau mencari simpangan rata-rata, ini bentuknya tabel distribusi frekuensi, maka langkah pertama kita cari dulu rata-ratanya. 9,7 dari mana? Dari frekuensi dikalikan nilai tengah kelasnya, ini. Kemudian kita jumlahkan, kita bagi dengan 20. Kemudian selanjutnya kita cari selisih dari X dengan X bar. Tadi X barnya 9,7.
kemudian kita mutlakkan jadi 4 dikurangi 9,7 itu adalah minus 5,7, kemudian kita mutlakkan menjadi 5,7. Kita lakukan juga untuk data yang X yang kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian kita kalikan nilai selisih mutlak ini dengan frekuensinya. Ya, kita simpan di sini. Kita dapatkan jumlahannya adalah 44,4, kita bagi dengan frekuensinya 20. Ya, ini adalah simpulan rata-rata. Kemudian ada standar deviasi. Kalau standar deviasi, ini rumusnya adalah sigma xi min x bar dipangkatkan 2 dibagi dengan n min 1. Ya. Kemudian ini contohnya, berarti harus cari apa? Rata-ratanya dulu. Rata-ratanya kita hitung, kemudian kita kurangi nilai x dan rata-ratanya, kita pangkatkan 2. Kalau simpangan rata-rata tadi kita mutlakkan, kalau ini kita pangkatkan 2. Ya. Lalu kita jumlahkan, kita bagi dengan n-1 dibagi 4, hasilnya adalah 0,0158. Kemudian simpangan baku relatif adalah standar deviasi yang kita bagi dengan X barnya. Kita kalikan 100%. Ya. Jadi kalau dari contoh ini, mau mencari simpangan baku relatif, maka kita cari dulu simpangan bakunya atau standar deviasinya. Nama lain standar deviasi adalah simpangan baku. Ya. Di sini kita dapatkan nilai standar deviasinya adalah 0,0158, maka simpangan baku relatifnya adalah 0,0158 dibagi rata-ratanya adalah 10,10 dikalikan 100% atau nilainya adalah 0,16%. Nah, ini untuk materi yang kemarin belum saya sampaikan secara jimit. Kemudian ada tugas 2, ya, yang ini silahkan ada tabel distribusi frekuensi. Oh, soalnya malah belum ada ya. Nah, yang dihitung apanya nih ya? Jadi ada 2 soal. Pertama, datanya data tunggal, data distribusi frekuensi. Yang kedua adalah data tunggal. Yang dicari adalah rata-ratanya, median, modus, Q3, ya. Lalu standar deviasi dan SDR, standar deviasi relatif, ya. Baik dari tugas baik dari soal yang data tabel distribusi frekuensi maupun yang data tunggal. Ini ada 2 soal ya, ini soal 1, ini soal 2. Kalau ini soalnya datanya data tunggal, bukan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi perhitungannya menggunakan slide yang saya jelaskan di awal. Itu ya untuk yang materi pertemuan 3. Saya akan lanjutkan. Ada pertanyaan dulu? Belum ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya, boleh dipotong. Tidak harus menunggu selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke uji asumsi. Uji asumsi ini digunakan untuk apa? Uji prasyarat analisis ya. Pengolahan dan analis data merupakan kegiatan pokok yang wajib dilakukan oleh peneliti ya. Nah, sebelum datanya diolah dan dianalisis, maka harus dipenuhi dulu persyaratan analisisnya dengan asumsi bahwa datanya harus valid dan reliable. Ini jika datanya berupa kuesioner. Kemudian jika datanya kuantitatif yang kita dapatkan di lab, maka valid dan reliable ini tidak perlu lagi kita lakukan ya, karena alat-alatnya pasti sudah terstandar SNI misalkan, itu salah satunya ya. Kemudian data yang kita lakukan apa? Yang poin nomor 2 dan 3, yaitu kita harus melihat apakah data yang kita bandingkan ini bersifat homogen atau sejenis, dan kita hubungkan juga dengan distribusi normal. Mengapa 2 ini perlu kita lakukan? Karena di perhitungan selanjutnya biasanya kan menggunakan pengujian hipotesis atau statistik yang digunakan adalah parametrik. Nah, jika statistiknya parametrik, maka distribusi normal itu biasanya harus dipenuhi. Jadi mengasumsikan bahwa sebaran datanya ini menyebar menurut distribusi normal. Yang bagaimana bentuk distribusi normal? Tadi di bagian ukuran pemusatan atau tunggal ya. Nah, ini bentuk idealnya seperti ini gitu ya. Luas kiri dan kanannya sama.
Nah, sekarang bagaimana mengujinya? Yang pertama, untuk uji normalitas terlebih dahulu. Uji normalitas yang kita gunakan di sini adalah uji Lilly Force. Uji Lilly Force ini adalah uji Kolmogorov yang disempurnakan. Jadi saya bahasnya satu aja, uji Lilly Force ya. Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berasal dari atau yang kita ukur tadi berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak, ya. Jadi ada hipotesisnya di sini atau ada yang kita uji gitu ya, yaitu H0-nya adalah data berdistribusi normal, datanya berdistribusi normal, H1-nya data tidak berdistribusi normal. Langkah-langkahnya bagaimana? Ini ada beberapa langkah. Urutkan dulu datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian kita cari skor Z-nya dari tabel baku, ya, tabel normal baku. Kemudian Z-score ini bukan dari nomor baku, tapi dari XI min rata-rata X bar dibagi standar deviasi ya. Baru skor Z-nya ini kita cari peluangnya menggunakan tabel normal baku. Oke, saya rasa akan lebih jelas kalau kita praktekkan saja ya. Saya akan buka Excel. Ini ada soal ya. Kita akan menguji apakah data X ini, awalnya datanya yang kita akan uji ini X ini ya, berdistribusi normal atau tidak. Saya pindah ke sini. Kita tuliskan dulu datanya seperti ini. Kemudian langkah pertama, tadi apa langkah pertama? Mengubah data X-nya menjadi skor baku atau Z. Ya, jadi mengubah X menjadi, urutkan dulu ya, urutkan dulu yang pertama, ini sudah terurut, ya. Kemudian kita ubah dari X ke Z, ya, dengan rumus X. Dengan rumus XI min X bar dibagi standar deviasi. Berarti kita harus cari dulu rata-ratanya dari X-nya, kemudian standar deviasi dari X-nya ini, kemudian kita cari Z untuk pengamatan pertama. Dengan cara apa? X-nya berapa? 38 dikurangi rata-ratanya 74,3 dibagi standar deviasinya adalah 20,74. Ya, ini saya gunakan formula M ya karena X pertamanya ada di M3 ya. Kemudian dikurangi rata-ratanya. Ini tanda dolar nih agar di sel ini tuh tidak pindah ke bawah kalau kita kopikan. Kemudian kita bagi dengan standar deviasinya juga sama, kita berikan tanda dolar. Kalau sudah bisa kita copy aja ke bawah gitu ya. Jadi kita gunakan, kalau tadi tidak kita gunakan tanda dolar, maka rata-ratanya ini akan turun ke sini gitu ya. Jadi harus kita gunakan tanda dolar. Nah, setelah kita ubah ke Z, maka kita cari, langkah selanjutnya adalah mencari peluang skor ZI-nya ini. Kalau manualnya kita bisa cari dengan menggunakan tabel Z ya. Nah, yang dikatakan skor peluangnya itu yang ada di dalam ini, dan Z-nya adalah yang ada di kolom pertama, dan ini adalah satuannya, satuannya dari desimal pertama, kemudian desimal keduanya ada pada kolom baris pertama. Ini berarti kalau min 3,40 berarti peluangnya ini. Kalau min 3,43 maka peluangnya adalah 0,03. Nah, kalau kita mau mencari berapa peluang min 1,75, tinggal kita cari di sini min 1,75. Tadi ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya peluangnya adalah 0,0401. 0,0401. Atau kalau kita gunakan formula di Excel, kita gunakan formulanya adalah sama dengan norm dis ya. Ada S-nya di sini ya. Kemudian dari sel mana? Dari sel ZI yang pertama di N3 gitu ya. Jadi kita simpan kursornya di Z yang pertama. Kemudian kita boleh kopikan ke bawah. Ini adalah hasil peluang skor ZI dari
min 3,04 adalah 0,387. Kalau manualnya ya tinggal kita cari, kita kita ubah ini menjadi 2 desimal dulu karena di tabel adanya 2 desimal ya. 3 min 0,30 ya ini kalau kita bulatkan berarti 0,30 0,3821 3821 ya hampir sama. Kenapa di sini agak beda sedikit karena di Excel ini saya tidak bulatkan ya, jadi saya ambil semua desimalnya sehingga kita dapatkan peluangnya seperti ini. Kemudian setelah kita dapatkan skor peluang dari skor ZI-nya, kita cari lagi SZI-nya dengan cara membagi nomor pengamatan dengan jumlah pengamatan keseluruhannya adalah 10. Jadi kita bagi nih L3 ini nomor pengamatan nomor 1/10, ini 2/10, ini 3/10 sampai akhirnya jadi 10/10 atau 1. Selanjutnya kita kurangi nih FZI dengan SZI-nya ya. Ini kurangi ini dan kita mutlakkan nilainya. Kita ambil nilai positifnya, lalu kita eh, nilai cari dari selisih ini nih nilai maksimumnya berapa. Ternyata maksimumnya adalah 0,17. Nah, sehingga kita dapatkan nilai L hitungnya adalah 0,1711 ya. Nah, ini ya 0, ya ini sorry. 0,1711. Kemudian kita bandingkan dengan L tabel. L tabelnya kita perlu dari mana? Di paling ini ada L tabel atau tabel Divorce. Taraf nyata yang digunakan biasanya untuk uji prasyarat adalah 5% atau 0,05 ya. Maka kita cari di sini di taraf nyatanya 0,05 dengan ukuran sampelnya. Tadi sampelnya ada berapa? Sampelnya ada 10 ya. Berarti 0,05 10 ini. 0,258 adalah nilai Z tabelnya ya. Kemudian kriteria kriteria yang disebut dengan normalnya jika L hitungnya lebih kecil dari L tabel. Kalau lebih besar maka tidak normal, datanya tidak berisi normal. Tapi kalau L hitungnya yang mana ini lebih kecil dari L tabel, maka hal ini berarti bahwa X-nya berdistribusi normal. Gitu ya. Nah, ini pun sama ya, ini beda datanya saja. Kalau ini tadi X 38 sampai 94, ini Y ya, 58 sampai 81. Oke, caranya sama ya. Dari sini juga berarti yang Y, nilai L hitungnya lebih kecil dari L tabel. Ya. Oh iya, bagaimana kalau nanti N-nya ini lebih dari 30? Kalau lebih dari 30, maka di taraf nyata 0,05, maka kita carinya adalah 0,888 dibagi akar. Berapa N-nya? Kalau N-nya 36 ya berarti akar 36. Kalau N-nya 40 berarti akar 40. Nah, ini untuk mencari L tabel yang nilai atau ukuran sampelnya lebih dari 30. Ada pertanyaan? Ada ya. Selanjutnya untuk menguji uji homogenitasnya bagaimana? Ada dua di sini uji homogenitas. Yang pertama, jika yang kita bandingkan hanya dua, ya. Kalau hanya dua, kita bisa gunakan uji yang sederhana yang disebut dengan uji varians, ya. Uji F, uji varians, ya. Bagaimana caranya? Kita cari standar deviasi dari variabel yang kita bandingkan, X dan Y misalkan ya. Kita cari dulu standar deviasinya, ya. Untuk variabel X dan variabel Y, rumusnya boleh ini atau rumusnya boleh juga yang sama dengan yang di awal tadi ya. Sigma XI min X bar dibagi N min 1. Nah, boleh ini sama ya. Nah, kalau sudah kita dapatkan nilai varians atau standar deviasinya, maka kita cari F hitungnya dengan cara membagi apa? Nilai S yang besar di antara dua variabel tersebut, yang besarnya mana? Kita simpan sebagai pemilang, yang lebih kecil kita simpan sebagai penyebut.
Kemudian F hitung yang kita dapatkan ini kita bandingkan nanti dengan F tabel. F tabelnya saya juga sudah berikan tadi ke PJ-nya, bentuknya seperti ini. Ini ada derajat bebasnya, derajat bebas pertama M, derajat bebas kedua adalah N, dan ada taraf signifikannya. Ya, oke, kita akan coba biar jelas. Eh, yang ini untuk yang contohnya, nilai X-nya adalah 75 sampai 743, kemudian Y-nya adalah 68 sampai 58. Di sini hanya ada dua variabel saja, ya, dua kelompok gitu ya yang kita bandingkan. Maka kita bisa gunakan uji F ini, ya. Nah, gimana caranya? Kita cari dulu standar deviasi dari X dan Y-nya, ya. Di sini kita dapatkan nilai standar deviasi untuk X-nya adalah 20,74 dan untuk Y-nya adalah 7,39, gitu ya. Kemudian kita bagi nilai yang terkecilnya mana? 7,39. Jadi nggak harus yang Y sebagai pembilang ya. Pokoknya nilai standar deviasi yang kecil itu yang menjadi pembilangnya. 7 eh eh, yang besar yang jadi pembilang, penyebutnya yang kecil ya. Ini 20,74 dibagi 7,39. Nilai F hitung ini kita bandingkan dengan F tabel pada derajat bebasnya dari mana nih? 9. Ada 10 pengamatan ya. Derajat bebasnya adalah N-1, berarti 10 dikurangi 1. Hasilnya adalah 9. Pada taraf nyata alfa 5%, kita akan cari taraf nyatanya 5%. Derajat bebas pertama 9. Nah, ini cara bacanya. M-nya 9, yang pertamanya 9, N-nya 9, berarti cari M-N-nya 9. M-nya di sini ya. 9, berarti di kolom antara 2,56. Nah, ini cari yang alfanya 0,5 atau 100 dikurangi 0,05 adalah 0,95 ini. Berarti aduh, mana tadi kolomnya ya? Saya lupa. 9 ini ya. 9. 2, mana ya? Nah, ini 3,35 ya. Apa? Sebentar. Oh, ini kolomnya ini ya. 3,18 ya yang ini nilainya. Kita cek lagi di sini. Ya, betul ya, 3,18. Kemudian kita bandingkan. Karena F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka X dan Y-nya homogen. Jadi kalau kriterianya ya, kalau F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka variabel yang kita bandingkan adalah homogen. Tapi kalau misalkan kebalikannya lebih besar, maka tidak homogen. Gitu. Lalu bagaimana kalau kelompok yang kita bandingkan lebih dari 2? Ya, maka kita bisa gunakan uji Levener. Ya, ini kalau kita bandingkan kelompoknya lebih dari 2. Kalau 2 cukup pakai uji F tadi saja. Nah, kalau lebih dari 2 nggak bisa lagi kan? Karena di situ hanya peruntukannya 2. Kita gunakan uji Levener yang rumusnya seperti ini. Panjang. Tidak susah tapi panjang ya. Di sini ada keterangannya untuk N kecilnya, K kecil, Z, Y kecil, ZI, dan Z bar. Kemudian nanti daerah kritisnya atau eh, yang dikatakan homogen itu sama seperti di uji F jika W-nya nanti kurang dari. Kalau ini tolak H0 berarti tolak H0 itu tidak homogen ya. Kalau W-nya lebih kecil dari F, maka terima H0 atau terima H0 itu adalah homogen. Ya. Oke, kita akan masuk ke contoh. Di sini sebuah perusahaan minuman diet soda sedang memikirkan 3 warna alternatif untuk minuman kalengnya, yaitu merah, kuning, dan biru. Untuk mengecek apakah warna kaleng akan mempengaruhi penjualan, jadi warna kaleng ini akan berpengaruh nggak? Banyakan yang beli yang mana gitu, atau sama aja gitu ya. Diambil 18 toko yang mempunyai fasilitas yang hampir sama, dipilih sebagai sampel. Minuman dengan kaleng warna merah dijual di toko
terpilih, kaleng warna kuning dijual di 6, oh ini ada 5, sorry, di 5 toko terpilih. Jadi yang kaleng warna merah dijual di 5 toko, yang kuning dijual di 6 toko, dan yang biru dijual di toko lainnya. Ya, ini. Jadi ini ada tadi 5, ini 6, dan sisanya di biru. Ujilah apakah eh, kelompok warna kaleng ini penjualannya ini homogen atau tidak gitu kan ya. Kata lainnya ya. Atau istilah yang lebih formalnya adalah varian penjualan minuman untuk 3 warna tersebut sama atau tidak gitu ya. Kita tuliskan dulu hipotesisnya, berarti kita membandingkan ragam dari 3 kelompok mana merah, kuning, dan biru ini sama atau tidak. Langkah selanjutnya kita ubah nilai X merah, kuning, dan biru ini ke dalam bentuk Z ya. Di mana Z di sini rumusnya adalah YI min Y bar, berarti dicari dulu rata-ratanya. Kemudian Z yang pertama berarti adalah 40 dikurangi 53 dimutlakan. Berarti nilainya adalah 13. Lalu 52 dikurangi 53, 1. Dimutlakan ya, 59 dikurangi 53. Begitupun untuk yang Z kuning dan ZB. Kemudian kita cari rata-rata dari Z merah, Z kuning, dan Z biru. Selanjutnya kita masukkan ke rumus yang bawah ini. Nah, ini karena panjang, saya pecah dulu perhitungannya. Untuk yang pembilang, N min K-nya, N-nya ada 18 toko tadi ya, dikurangi 3 kelompok. 18 toko ini kita kelompokkan menjadi 3. Kemudian berikutnya, K min 1, 3 kelompok dikurangi 1. Nah, kita tinggal cari yang sigma-sigmanya. Untuk yang pertama, sigma yang pembilangnya, NI, ini yang pertama, I-nya ada 5. Dari mana? Dari kelompok yang merah ada 5 ya, berarti I-nya berjalan dari kelompok ke 1 ya, dari 1 sampai dengan 3 karena ada 3 kelompok gitu ya. Di sini N yang pertama ada 5, kemudian kita kalikan dengan ZI-nya, Z merahnya 5,6 dikurangi Z titik-titik itu yang mana? Z titik itu adalah rata-rata keseluruhannya. Rata-rata ini keseluruhan ya. 12,44 dipangkatkan 2. Kemudian untuk kelompok kedua rata-ratanya adalah 14,667 dan yang ketiga 15,42 ya. Kemudian kita hitung dapat nilainya adalah 326. Kemudian untuk yang sigma penyebut XIJ dikurangi ZIJ dikurangi Z bar I titik. Berarti nilai pengamatan setiap Z kita kurangi dengan rata-rata setiap kelompoknya. Yang pertama, yang berwarna merah kan ada 3 ya. Yang nilainya adalah 13, oke, 1, 6, 0, dan 8. Kemudian kita kurangi dengan rata-rata yang Z yang merah adalah 5,6. 5,6. Jangan lupa dipangkatkan 2 ya di rumusnya. Kemudian kalau selesai yang berwarna merah, kita lanjut yang ke kuning. Yang kuning mulai dari 3. 3 kurangi 14,6, 18 kurangi 14,6 sampai yang terakhir. Dan kemudian dilanjutkan yang birunya ya. Dan kalau sudah di total hasilnya adalah 70,2476. Kemudian kita masukkan ke rumus yang bawah, kita dapatkan 2,81. Nah, selanjutnya kita cari F tabelnya. F tabelnya di alfanya, ini defaultnya 0,05 ya untuk uji asumsi. 0,05. Kemudian DB pertamanya berapa? DB pertamanya adalah 2. Dari mana? Dari N min K. Kadangnya ada ya. Enggak ya. N min K ya. N min K. K min 1 itu derajat lepas yang pertama. K min 1 ada 3 kelompok dikurangi 1 berarti 2. Dan yang kedua adalah N min K. N-nya ada 17 dikurangi 17 tadi ya. N-nya ada 18 ya. 18 dikurangi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dikurangi dikurangi 3 ya. Jadi ini nih. Ini derajat bebas keduanya, ini derajat bebas pertamanya ya. 2,15. Cara mencarinya sama seperti yang tadi di tabel F. Lihat dulu eh, apa namanya derajat bebas pertamanya M-nya 2, berarti di sini. N-nya tadi 15, berarti N-nya 15. Nah, di sini berarti antara 2,7, 3,6. Nah, tergantung alfanya. Alfanya di 0,05 berarti 0,95 ya. Di 3,68 itu adalah nilai F tabelnya. Nah, setelah kita bandingkan, ini 3,68, nilai nilai W-nya 2,81 lebih kecil ya daripada F tabelnya 3,68 sehingga dapat disimpulkan bahwa varians penjualan minuman untuk ketiga warna kaleng adalah sama dengan tingkat keyakinan 95%. Oke, ini untuk materi hari ini. Ada pertanyaan? Untuk bab ini tidak ada tugas. Silakan dikerjakan ulang tapi tidak dikumpulkan sebagai latihan saja. Kenapa? Karena di UTS ini soalnya keluar ya. Jadi silakan dicoba dikerjakan sendiri sebagai latihan ya, sebagai latihan tidak dikumpulkan, hanya sebagai latihan sendiri saja. Oke. Ada pertanyaan? Ibu, kalau UTS, si tabel-tabelnya tuh disertain apa enggak, Bu? Maksudnya tuh Tabel dilampirin di soal. tabel-tabelnya boleh dibawa. Kalian nanti kan sifatnya open sheet ya, membawa catatan dan membawa tabel juga. Karena kalau dilampirkan apa namanya terlalu tebal nanti ya di soalnya karena lumayan banyak. Jadi kalian ngeprint sendiri aja ya. Dibawa tidak dikumpulkan jadi sebagai apa namanya arsip kalian aja. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri ya pertemuan 3 dan 4. Kita masih punya pembahasan pengujian hipotesis ya sebelum ke UTS. Jadwal UTS sudah keluar ya? Eh, Insya Allah lah materinya minggu depan bisa selesai ya di kita inikan lagi. Nanti sifat ujiannya open sheet kalian boleh menuliskan. Nanti saya berikan kisi-kisinya ya. Soal nomor 1 bentuk soalnya seperti apa. Kalian tuliskan nanti materinya di sheetnya gitu ya. Di sheetnya kemudian membawa tabel tabel yang lengkap aja ya. Tabel Z-nya di bawah, tabel F-nya juga di bawah. Yang jelas tabel Lily Force juga dibawa ya. Di print lah gitu. Karena saya udah buat soalnya uji normalitas itu ada ya. Nanti kalian makanya saya sarankan kalian berlatih walaupun tidak ditugaskan, tidak ditugaskan sebagai penilaian, tapi silakan kalian berlatih sendiri dengan soal yang sama. Nanti untuk tentunya kalau UTS barisnya, jumlah barisnya nggak sebanyak yang dilatih itu ada 10 juga termasuk sedikit. Cuman kalau dibuat UTS itu 10 juga lumayan ngitungnya, jadi saya persedikit lagi datanya, barisnya ya. Oke, jika Oh tidak iya, Bu. ada iya silakan. Berarti boleh bawa kalku juga ya? Boleh, silakan ya membawa kalkulator, membawa sheet, nanti menuliskan sheet itu apa namanya catatan ringkas dari materinya, kemudian membuat tabel. Kalau grafik-grafik Diharapkan ada kemungkinan nggak, Bu? grafik ada tapi nggak terlalu ini ya,
Jadi bisa dipakai penggaris aja gitu, nggak terlalu susah. Nggak yang harus pakai Excel gitu ya, enggak. Jadi nanti diharapkan membawa kalkulator ya, karena kalau di SMA kan memang pemahamannya itu berhitung, jadi belajar berhitung kan. Kalau di S1 kan bukan belajar berhitung lagi ya, tapi pemahamannya. Jadi saya tidak, justru disarankan menggunakan kalkulator gitu ya. Oke, masih ada pertanyaan? Sudah, Bu. Udah ya. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita tutup saja ya pertemuan hari ini. Kita akan kembali lagi insya Allah di Rabu depan ya, Rabu malam depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Bu.